Ini pesan Al-Qurannya penting sekali karena nggak bisa hidup sendirian. Ibu pun ini yang dihimpun oleh majlis-majlis pengajian. Kalau sudah datang, ada database-nya, ada kehadirannya, persatukan sebagai keluarga. Jangan mandiri, satukan semuanya. Kenali tinggal di mana, minimal saling mendoakan, saling mensupport. Itulah inti dari kata An-Nas. Kita punya ayatnya, kita punya katanya, tapi prakteknya itu yang belum kita temukan secara total dalam kehidupan. Jadi kalau kita melihat kawan kita samping kanan kiri sebagai keluarga, pasti akan saling mendukung. Ya, saya turut mendoakan ya. Kemarin saya mengamati, menyimak dan masih bertanya tadi malam saat saya landing. Besok insya Allah juga ada agenda untuk menyolatkan ya. Ya, mudah-mudahan saudari-saudari kita yang kemarin wafat dalam satu musibah dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syahid itu ada namanya syahid fisana. Allah tetapkan syahid, ditetapkan walaupun tetap dimandikan, disolatkan tapi statusnya syahid. Di antara yang syahid itu adalah orang yang wafat dalam keadaan beriman dan mengalami musibah seperti tenggelam, kebakaran, dan saat dalam proses melahirkan itu statusnya syahid dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Amin. Nah, ini kalau sudah seperti itu tertib. Jauh dari Indonesia, tinggal di Hong Kong, nasnya dipakai. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita pun butuh berinteraksi dengan orang-orang lokal. Maka bersikap baik pada orang-orang yang ada di Hong Kong, menaati aturan yang ada di sini. Kalau itu sudah dilakukan dengan benar, ada jaminan dalam Al-Quran, maka kehidupan itu akan dijaga oleh Allah dengan cara yang tertib dan baik. Ditemukan di Quran surah ke-49 itu ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku tetapkan kalian yang namanya manusia cuma ada dua jenis. Ada berapa jenis? Dua jenis. Satu min dzakarin, laki-laki, wa untha, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku tetapkan kalian tidak ada yang hidup di satu tempat. Di Indonesia pun tidak ada yang satu pulau. Kita paling banyak pulaunya itu 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang dan lain-lain. Ya. Ada RT-nya, ada RW-nya, kelurahannya, kecamatannya. Tidak ada yang hidup di satu tempat. Termasuk keluar dari Indonesia, terbang kurang lebih 5 jam, kita temukan Hong Kong. Jadi selain yang di Indonesia, ada yang tinggal di mana? Hong Kong, ada yang di Malaysia, ada yang di Cina, di Afrika, di Amerika. Perhatikan kalimatnya. Lita'arofu. Apa itu ta'aruf? Perkenalan. Ta'aruf itu bukan hanya saling mengenal, saling berkenalan, saling mengisi, saling mendukung, saling membantu. Jadi kalau sudah ada kata nas, ibu hadir di sini mengaji, praktekkan dalam kehidupan. Kalau sudah disatukan walaupun namanya pengajian, praktekkan ayatnya. Jadikan satu keluarga saling mendukung dalam berkegiatan. Paham? Sekarang kita masuk ke bab rizki yang ayat tadi, Quran surah 17 ayat 70. Yang di ayat ini Allah tidak sebutkan bashar, tidak sebutkan ins, tidak sebutkan insan. Yang disebutkan bukan nas, tapi yang disebutkan yang kelima. Walaqad karramna bani Adam. Nih, fokus baik-baik karena ini nama yang terpenting dalam pencarian rezeki. Ini yang atas saya hapus bentar ya. Lebih kelihatan. Ya Allah. Kaget kan? Belum saya bilang ada kaget tuh. Pengajian luar biasa ya. Nulis sendiri, hapus sendiri. Jauh sendiri. Hapus sendiri, luar biasa. Tuh tinggal lihat, catat, kerjakan, masuk surga. Saya datang sebagai keluarga ya, bukan orang luar. Oleh karena itu apa yang bisa dilakukan kita lakukan. Saya pesan juga panitia ya, jangan merepotkan ya. Jadi
Jangan kasih amplop, jangan kasih apa ya. Saya pulang, enggak, saya serius. Saya datang sebagai keluarga untuk memastikan umat-umat Nabi di sini dekat dengan Allah. Masya Ya, saya tidak mencari yang lain. Karena itu kalau saya datang, yang penting saya sehat, waktunya ada, saya hadir. Sehat selalu, Ya, Ustaz. jadi Sehat jangan selalu, Ustaz. pernah niatkan Sering apa-apa, kesini. jangan ngasih ini, ngasih itu. Lebih baik untuk teman-teman, untuk dijadikan satu kegiatan lagi, itu akan lebih baik. Ya, insya Allah Allah sudah cukupkan. Amin. Ya sini, Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Berapa kali? 7. Sekarang fokus baik-baik. Nama ini memiliki 2 arti. Satu, menunjuk pada asal-usul keturunan manusia yang sumbernya dari Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Jadi semua ibu ini kita turunan Nabi. Nabi Adam. Ya, tidak ada manusia yang hidup di luar keturunan Nabi Adam. Kalau ada di Inggris sana yang memilih keturunannya berasal dari hewan tertentu, silakan saja. Ya, kita tidak ikut. Satu. Nah, mana kedua? Perhatikan. Pada kisah Nabi Adam ini, sebelum turun ke bumi, Allah sudah berikan training, istilahnya, istilah kita sekarang. Pembekalan-pembekalan yang di dalamnya ada materi tentang rizki. Ada, ini cara mendapatkan makanan yang baik. Ini cara minum yang baik. Ini cara berpetualang yang baik. Ada, ini cara mendapatkan kenyamanan, cara mendapatkan kesenangan. Kalau engkau kerjakan semua ini dengan pedomannya, aku jamin engkau, catat ini, engkau dan semua anak cucumu dimanapun beraktivitas, dimanapun bekerja akan selalu tenang dan senang. Ya, itu nanti ditemukan di Quran surat Al-Baqarah di ayat 30 sampai ayat ke-38. Surat 2 ayat 30 sampai 38. Saya percepat langsung ayat 38-nya. Qulna bitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Adam, Hawa, sekarang tugasmu di bumi dimulai, turun menjadi khalifah. Apa artinya khalifah? Pemimpin. Khalifah bukan sekedar pemimpin, dia punya 3 arti. Yang pertama, khalifah itu segala yang mengandung manfaat. Jadi dimanapun ibu beraktivitas, dimanapun ibu berada, usahakan semua yang kita kerjakan bermanfaat. Kita jadi asisten di satu rumah, misalnya ya, apa yang kita kerjakan bermanfaat. Ya, majikan mendapatkan manfaat, di perusahaan mendapatkan manfaat, ke keluarga mendapatkan manfaat. Ketika disebut dengan khalifah, artinya segala yang menghadirkan manfaat. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau bekerja di tempat yang bermanfaat, itulah khalifah. Yang kedua, sukses dan makmur. Kalau mau bekerja, jangan tanggung sampai sukses. Kesuksesan itu digunakan untuk memakmurkan tempat kita berpijak. Makanya saya sepakat tuh, ya, dengan PMI, nama Pekerja Migran Indonesia. Karena ibu sedang bekerja memakmurkan negara, devisanya banyak pula. Ya, saya termasuk dari tahun 2005, sejak era Pak Jumhur Hidayat, itu saya termasuk yang menyuarakan kesejahteraan, ya, perlindungan bagi PMI, ya, sekarang disebut dengan PMI itu, Kerja Migran Indonesia. Kenapa? Karena jasanya terhadap bangsa itu kuat. Kata itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan khalifah, memakmurkan tempat yang kita Bijak. Yang ketiga, khalifah itu saling menggantikan. Gak ada yang abadi ibu sifatnya. Semua yang tinggal di bumi akan digantikan oleh generasi yang lainnya. Maaf, saya ulangi lagi. Maaf, ibu ada kakek? Ada. Masih hidup? Masih. Udah meninggal. Kalau masih hidup, ada buyut? Ada. Masih hidup? Sudah Buyut meninggal digantikan oleh kakek kita. Kakek tidak ada digantikan oleh ayah ibu kita. Ayah ibu tidak ada digantikan oleh kita.
kita tidak ada digantikan oleh anak keturunan kita. Demikian saling menggantikan. Di negara pun begitu. Orang-orang yang senior digantikan oleh yang muda-muda kemudian hari. Maksud saya apa? Kenapa disebut khalifah? Walaupun ibu kerja jauh, jangan sampai lalai dalam perhatian pada keluarga, karena nanti yang menggantikan ibu tuh anak-anak ibu juga. Yang menggantikan ayahnya, anak-anaknya juga. Itulah kenapa disebut dengan khalifah. Nah, dalam mengerjakan kegiatan ini, Allah turunkan pedoman. Kata Allah, Adam, Hawa, bawa tugas ini di bumi, aku siapkan pedoman disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Saya tulis dulu ya. Hudan. Hudan. Itu ada reporter satu namanya Hudan. Gak usah nengok, sudah punya istri, anaknya 2. Sudah. Hudan itu nama umum. Nanti setiap umatnya diberikan nama khusus untuk membedakan umat satu dengan yang lain. Misal, ibu kenal Nabi Musa? Tahu. Nabi Musa diberikan Hudan. Nama kitabnya namanya Taurat. Misal di Quran surah ke-17 ayat kedua. Ya, perhatikan kalimatnya. Wa ataina Musal kitaba. Nabi Musa diberikan kitab. Namanya Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Taurat ini petunjuk hidup khusus untuk Bani Israil. Di masa itu. Jadi kalau Bani Israil mengerjakan petunjuk ini, hidupnya tenang dan senang. Nabi Isa diberikan apa? Injil itu fungsinya hudan, fihi hudan. Cek di Al-Maidah dari ayat 45 sampai 47. Nabi Muhammad diberikan apa? Al-Quran. Al-Quran itu fungsinya hudan. Ada di Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lil muttaqin. Hudan linnas. Banter salah, Ustaz. Yang sudah pindah-pindah ya. Apalagi pindah ke lain hati itu. Oh ya salam. Jangan. Sudah jauh-jauh nanti sampai 185 pindah ke ayat 2. Dan nanti sesi kedua di akhir kita belajar cara cepat menghafal Quran. Sesi kedua ganti jamaah. Nanti saya bantu nanti belajar 5 menit hafal Quran, caranya dengan halamannya, dengan nomornya, dengan posisinya. Sekarang saja. 5 menit insya Allah. Sekarang, Ustaz. Sesi kedua ganti jamaah. Ganti Ya nanti di akhir. ganti orang, Ustaz. Baik ya. Dan nyambung dulu, belum selesai kita. Ya. Nah, di Al-Quran itu semua isinya disebut hudan. Apa itu hudan? Pedoman hidup. Karena sifatnya hidup, dalam hidup kita butuh rizki, maka di Quran pun ada pedoman cara mendapatkan rizki. Yang kalau kita ikuti itu, janji Allahnya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Akan dipastikan dimanapun dia hidup dan beraktivitas. Ibu mau ke Hong Kong, mau ke tempat lain, mau kemana pun, Allah jamin dimanapun dia berada, la khauf, tidak akan pernah gelisah. Apa lawan gelisah? Tenang. Walahum yahzanun, tidak akan pernah sedih. Apa lawan sedih? Jadi bekerja apapun akan senang sepanjang mengikuti pedomannya. Dimanapun akan senang. Jadi kalau mau ibu ada di sini, ada di sana, di tempat lain, kesenangan itu ada. Di sini Senang. di sana, Senang. di mana-mana. Hatiku senang. Bukan hanya hatiku, pekerjaanku, kehidupanku, keluargaku hadir di dalamnya. Nah, sekarang kenapa disebutkan 7 kali Bani Adam dan terkait dengan pedoman berkehidupan termasuk mencari rezeki? Saya tanya, ini bukan ilmu otak-atik ya, perhatikan kalimatnya. Ini ilmu Quran khusus ini. Kita itu beraktivitas, hidup, bekerja, berkehidupan dalam sepekan berapa hari? 7. Seminggu berapa hari? 7 hari. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kalau pedoman ini digunakan setiap hari ibu beraktivitas, bekerja 7 hari dalam sepekan,
termasuk istirahatnya, kerjanya dan sebagainya, dipastikan dalam keadaan apapun Allah jamin senang dan tenang. Amin. Ini rahasianya. Kenapa yang disebutkan ini bukan yang lain. Nah, sekarang masuk ke bab rizkinya. Kalau sudah paham ini, masuk ke bab rizkinya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Ketentuan yang pertama. Kalau ingin mencari rizki, walaupun di tempat yang jauh dari tempat kita terlahir, tumbuh dan berkembang, singkatnya sampai ke Hongkong ini misalnya, pastikan kaidah yang pertama, cari pekerjaan yang baik.